guys, welcome back to Prime Community Championship. Kita sekarang kedatangan kok sombong banget sabuknya ditaruh sini ya? Iya dong, harus dong, pencapaian. Harus. Atau biar orang-orang tahu kalau sabuk di sini ternyata. Iya, sabuknya di sini. Oh, sabuknya di sini. Bukan di tempat lain. Bukan di tempat lain. Jakarta guys, sabuknya tenang aja. Jadi sekarang kita kedatangan Flyweight Champion Prime Community Championship, and the one and the only Mr. Rama Supandi. Cukup. Pak Rama Supandi juga nggak sendiri di sini, sama siapa Bang? Iya, ini sama Kennedy si Hombing. Jadi dia partner gua kemarin, dia temenin gua dari latihan sampai tanding, sampai menang tanding. Jadi dia Ada terus dia. Dan kita di sini nggak bertiga doang. Iya dong, kita ditemenin sama Mr. CEO, Mr. Presiden hadir, AKA Mr. Umar Hasan. Give a round of applause for Mr. Umar Hasan. Gimana Bang, sehat? Sehat lah. Sehat ya? Masih bisa jalan-jalan gua. Masih bisa ngelatih, ya. Enak banget kayaknya. Capek-capek latihan, karena balik-balik bawa belt langsung. Masih bisa latihan, masih bisa jalan-jalan. masih lah. Iya, Bang Umar sehat? Alhamdulillah. Oh iya. Juara bebas. Ngapain? Juara bebas, saya mau ngapain aja ya. Hukumnya begitu ya kan? Oke, Iya. begitu. Pas setelah ini Bang, setelah kelar the fight, paling ngidam makan apa tuh Bang? Gua kemarin sebenarnya pengen banget makan lapo. Lapo. Sorry ya. Tapi pas itu udah tutup kan. Oh, Terus iya. Akhirnya kita cari tuh di situ apa sih yang buka ya kan. Kebetulan kan di Senen tuh banyak nasi kapau. Oh iya. Terus gue lihat ada ekoroni lagi di sana lagi makan kan, gue bilang wah kayaknya enak nih. Gue makan lah tuh sama tim, sama Ken semua, sama anak-anak semua. Mahal coy, udah mahal. Ya rasanya sosol aja. Jadi kita makan aja apa yang ada di sana pas itu sih. Oh iya, itu ada lapo yang buka, harusnya tanya saya. Tutup. Gue tahu yang buka yang mana, yang di ini dekat apa sebelum flyover yang panjang itu. Kata dia di mana? Di Klasik. Iya, masa di situ nyari lampunya berat juga. Nggak lapar bisa, itu kenyang sih pas keluar. Nggak mungkin ya ke situ makan tujuannya. Jadi kalau kalian belum nonton, harusnya nonton sih pada sih. Bang Rama Supandi ini our new flyweight champion. Ini title baru loh Bang. Iya. Ini title baru, kita bikin kelas baru. Untuk kan Bang Umar? Kita bikin kelas baru dan langsung Bang Rama Supandi adalah the first champion. Nih, thank you. Thank you Bang ya. Buat gue suatu kebanggaan karena gue sebelumnya juga gue kan nggak ikut yang ini ya, nggak ikut press conference yang pertama. Iya. Dan gue langsung dipanggil dan gue merasa terhormat sih untuk bisa bermain di Prime Community ketiga ini. Thank you Bang. Tambah abang gitu mungkin jadi nggak ada lawan ya ntar satu kan. Gitu kan. Iya kan. Gue mau tahu dong Bang, kan kondisi ini Bang Rama ini dipanggil itu sekitar 1,5 bulan. 1 bulan. 1 bulan sebelum. 1 bulan sebelum. Gue pribadi lagi yang kontak. Yang kontak gue pribadi, Bang Rama Supandi. Apa yang terlintas di pikiran Bang Rama pas untuk oke nih gue ambil nih fight ini? Jujur ya, gue kan terakhir fight di MMA kalah nih. Pas lagi lawan Cina dan itu dari lawan gue dari UFC PI. Gue nggak tahu kenapa kepala gue tuh kena pukul sama si orang Cina ini malah tambah panas gue. Oh iya. Terus gue bilang sama tim, gue kayaknya harus cari event yang bener-bener striking deh, gue bilang. Gue ngomong kan sama lu kan. Nah, terus nggak tahu gimana, tiba-tiba dapet aja justru Prime Community ini gue diajakin dan gue bilang, ini kayaknya emang udah jalannya Tuhan, gue bilang. Udah jalannya ya untuk ikut nyari yang striking pas banget kita pas banget full striking betul, nggak ada kuncian kan? Nggak ada kuncian, itu challenge dong.
challenge buat gua. Soalnya kan yang sedikit gini, correct me if I'm wrong, Bang Rama Supandi itu kan apa namanya specialty-nya itu adalah bermain untuk main di Kuncian, kan? submission, iya. Untuk main di submission, di groundnya tuh Bang Rama tuh. Iya, buat gue ya challenge tentu aja. Makanya gue bilang pertandingan kali ini tuh buat gue kayak gue men-challenge diri gue sendiri. Gue harus bisa main dari di luar kebiasaan gue dan ya gue membuktikannya gitu. Oh, ya akhirnya kebukti. Sabuk Bang Umar. Bang Umar, gue mau nanya Bang Umar. Dari semua nama banyak, kenapa Bang Rama Supandi? Ya profilnya dia di One Pride kan pengalamannya itu udah cukup cukup mumpuni lah. Champion dulu lah kan? Champion, Ya, sempat champion. Juara One Pride, dia bilang kalau bang beliau mau bertanding bersama kita, it's an honor for us juga gitu kan. Jadi ya cukup dikenal juga di dunia MMA. So gua rasa tadinya kan Tony Hutapea kan tadinya kan, Tony Hutapea waktu itu tuh pertama kali pro. Terus Tony ternyata harus ada ujian polisi. Ya kita lihat siapa nih kira-kira nih yang kemarin lawan Adi kan. Akhirnya kita cari-cari, kita lihat profilnya, oh ini mantan juara One Pride. Kelihatan oke, kita hubungin. Oke juga. Mau langsung Oke ya. Iya. Gas. Gas. Nggak begitu banyak cacicu. Gas bang, gitu. Langsung gas. Kapan, di mana? Saya bisa nggak fight malam ini juga? Oh, saya bilang sabar. Kita bilang, masa langsung malam ini mau main? Nggak bisa seperti itu kan. Kita mau santai kayak gitu. Bisa bang, memang malamnya Vincent Majid katanya. Untung nggak dikasih bangnya. Akhirnya, nah yang berikutnya sebelum main, misalnya mau ngelawan suatu orang, pasti kan lo kan mempelajari kan, lawan gue siapa sih? Pasti. Kayak gimana sih pasti, mainnya? ya. Nah lo ngeliat lawan lo kayak gimana sih Adi Putra ini? Awalnya gue tahu dia pernah, kan gue searching ya pasti kan. Dan yang muncul itu cuman dia pernah main di Beyond Tryout. Dia pernah main di Beyond Tryout dan dia itu muridnya Wasit Wiwit. Iya, Coach Wiwit. Iya, Coach Wiwit. Dia Sapu Jagat ya, dari Sapu Jagat. Terus kalau dari gue lihat profile gamenya ya dia memang full striker. Full striker dan ya cocok sama yang gue pengen coba. Gue kan pengen cobain striking sama dia kan. Akhirnya dapet dia. Nah cuma lo ini nggak bang? Lo kayak kan jam terbang beda jauh dong. Kamu jam terbang lo ada kayak sisi lo kayak gitu kan? Oh enggak, gue orangnya nggak pernah ngeremehin orang. Nggak pernah ngeremehin orang dan kalau di MMA mungkin iya. Maksudnya di MMA pengalaman gue jauh sama dia. Tapi ini kan beda bidang nih. Beda bidang. Kita nggak bisa bilang, oh gue lebih pengalaman di striking. Enggak, dia pernah ikut Beyond Tryout, ya kan? Menurut gue itu suatu pencapaian yang lumayan lah, lumayan. Akhirnya jadi lo nggak berani lo kayak, oh ini challenge buat gue. Gitu Iya kan? dong, itu challenge. Dan di saat seperti itu bang, lo terjun nggak? Lo kan mungkin naik ke ring pernah. Octagon pernah. Ini Oktapit. Ini Baru betul. Baru banget nih. Lu rasanya gimana? Wah itu pengalaman seru kali ya. Biasanya gue masuk ke dalam cage kan, terus gue masuk ke Oktapit itu kayak, wih, ini seru juga nih mainnya ke bawah gitu ya. Terus ada sampingnya gitu kan, bisa senderannya. Cuman aneh kalau bisa senderannya cage, ini Oktapit dan gue kan nggak ada pernah naik ke Oktapit. Sebelum tanding pun gue nggak naik ke Oktapit. Jadi kayak baru bener-bener ngerasain nginjek kaki itu pas ya udah mau tanding itu. Oh, jadi bener-bener nggak ini langsung? Iya langsung. Mungkin kan kalau ada orang kan ada kesempatan dulu injek dulu sebelumnya, ini nggak ada langsung. Itu Dini Brothers. Iya. Dini Brothers pas kita istirahat mereka masuk ring. Masuk ring berdua, di situ mereka shadow, mereka pemanasan. Kayak gimana sih ini Oktapit nih bentuknya? Nah, lu kayak gimana? Rasanya pas lu di Oktapit, apa yang berbeda dengan ringnya dengan Octagon? Yang pasti signifikannya? Yang pasti udah beda, nggak ada cage ya, nggak ada cage buat gua. Terus lantainya sih. Oh iya. Lantainya beda banget. Bedanya gimana? Ya itu kan bentuk lantai sampingnya itu
agak turun curam. Dan ya kita berasanya kayak dimasukin ke dalam lubang aja. Di dalam lubang itu siapa yang menang itu yang keluar gitu aja. Kayak diadu kayak. Iya. Tapi emang asik banget sih. Emang asik sih. Octapit tuh. Gue mau nanya ini, kemarin itu salah satu fighter tuh ada yang bilang ini seakan-akan didesain untuk kita fighter tidak bisa mundur. Atau mundur akan hilang keseimbangan dan bisa jatuh, bisa di ground and pound. Nah, Betul. lu rasain itu gak? Iya sih, kalau lu terlalu mundur terus, lu kan sampai pojok lu kayak pengen jatuh ke belakang. Nah itu gimana caranya ya, lu mesti bisa pergi ke samping supaya lu nggak ditekan terus. Tapi menurut gua juga dia kenapa nggak? Jadi itu senjata, menurut gua senjata bisa jadi senjata lu untuk senderan terus lari. Ya. Kalau misalnya lu di ring kan atau di cage, begitu lu mentok, lu nggak bisa mundur sama sekali. Iya. Kalau di ring paling badan atasnya doang. Nah ini ya sedikit lebih mirip ring sih daripada cage. Ini di desainnya, gue ngerasa desainnya dari beberapa fighter yang main di kita itu, mereka tuh pada ngomong ini rasanya didesain untuk kita harus baku pukul terus di sini, nggak boleh. Kita nggak bisa mundur dulu. Nggak bisa senderan sih lebih tepatnya. Kalau di cage kan gue bisa senderan, gue bisa tekan dia. Kalau ini nggak bisa, lu senderan ya lu jatuh di bawah dikebukin. Dapat tuh berarti pressure-nya dapat tuh. Iya. Ya asing, kita langsung deep dive ke match-nya nih. Karena nggak bisa dipungkiri, ini salah satu fighter baik di malam itu. Ya. Salah satu fight paling serunya, 5 ronde, 5-5-nya dakduk. Masuk ke mulai match. Ronde pertama. Ini buat yang tahu, lawannya Adi Putra guys, oke? Kalian masih tahu Adi Putra banyak postingan nih soal dia. Sudah menghilang. Oh iya, lagi Sudah banyak menghilang. lagi nggak ada mungkin. Nah, dari ronde pertama, game plan-nya apa dan gimana? Jadi gue dan tim ini sepakat. Kita ngelihat dari gamenya Adi Putra ini ronde pertama dia itu pasti meledak-meledak. Jadi kita terima, kita tampung. Ya kita main santai aja. Oh iya. Iya. Ngatur pace. Kecuali ada kesempatan baru gue ambil ya. Ya di ronde pertama itu gue ngatur pace sih. Jadi gue memulai strategi itu baru dimulai ronde kedua. Oke. Si Coach Ken kan sempat ngomong ke gue, oke coach, kita mulai coach gamenya. Nah baru kita mulai mainkan di ronde kedua, 3, 4, 5. Cuman ya itu semua harus diadaptasi lagi karena kan kita juga baru di Octapit ini. Iya, betul, jadi betul. kita harus mengadaptasi kayak kita mainnya harus seperti apa sih? Ya, Game plan-nya yang A berhasil nggak, B berhasil nggak. Ya. Jadi ya semua harus lebih fleksibel. Di ronde 1 itu, lo mencoba untuk masih tahan dulu, karena juga pertama kali masuk Octapit kan? Betul. Lo harus feel Auranya, auranya seperti kayak gimana nih? Apa gua bisa begini? Apa gua bisa begini? Kayak begitu kan? Ronde 1 mulai emang kalau kita lihat Adi Putra sangat ngegas banget. Cuman lo mencoba counternya setiap dia mau dia mau overhand atau apa, dibalas selalu dengan low kick lo. Ya. Main low kick. Jadi biar nggak ada dia mencoba masuk ketahan. Dia mukul salah, kena keseimbangannya, jatuh, bisa Iya. capitalize di situ kan. Biasa dia ngelakuin serangan overcommit ya. Iya. Biasa dia ngelakuin serangan itu sih. Mungkin kalau yang belum tahu guys, overcommit itu jadi kalau misalnya itu dipaksa guys, benar-benar full, itu resiko banget. Ada resiko pertama, kalau masuk, kalau pas, emang oke jatuh. Bisa jatuh, betul. Selesai, ya bisa jadi lu harus kesusahan di situ. Cuman kalau gagal, yang pertama stamina lo, yang kedua counternya gampang banget, kayak Iya. begitu kan. Gampang jatuh juga Gampang lagi. jatuh juga kayak begitu. Nah jadi di situ lo ngelihat akhirnya lo mencoba untuk ngambil dari kakinya, aman di ronde 1. Ini yang gue lihat ya, ronde 1 emang eksplosif tuh Adi Putra. Betul. Dan kalau mau ngomongin poin, menurut gue itu poin Adi Putra. Iya. Betul dong di situ. Masuk ronde 2. Game plan-nya apa ronde 2? Game plan-nya kita udah mulai menekan dia. Tapi belum 100% karena menurut gue ya eksplosif dari ronde 1 ke 2 itu masih ada ya. Jadi kita tetap bermain hati-hati. Terus dan yang game plan yang kita berasa banyak kita bisa dapetin adalah pada saat dia menyerang, yaitu dia overcommit terus dia jatuh sendiri di bawah, kita pukulin dia di bawah.
Ya itu yang akhirnya kita, oh ternyata kita bisa makan di sini nih. Dan yang kita pukulin aja di bawah, kita elbowin. Nah, kalau dari Bang Umar gimana Bang Umar? Ngeliat 2 ronde pertamanya ini si Adi Putra sama Rama ini gimana? Gue ngeliatnya tipis sih dua-duanya sih. Tipis ya? Emang ini kayaknya satu-satunya split decision ya. Satu-satunya mungkin. Ya, yang satu-satunya split decision malam itu. Jadi memang kelihatan banget pertarungannya itu nggak berat sebelah, betul-betul tipis lah. Jadi ya seperti keputusan wasit aja, gue sih ngikutin keputusan wasit aja basically sih. Karena nggak ada kontroversi gitu. Kalau di salah satu fight lagi itu kan ada yang ribut ya, gitu kan. Jadi kita geser dulu topik ini sebentar. Iya, itu juga gue penasaran sih jujur aja. Iya, jadi kejadian itu yang Eko Roni lawan Randy Febian. Randy. Jadi waktu gue ngelihatnya itu memang Eko pukul, jelas jatuh, sempet tergeletak lah. Terus mau di ground and pound baru kayaknya sekali, nggak tahu itu kenapa, kayaknya kena dada ya mungkin ya. Terus di stop sama referee, sama Coach Budi. Coach Budi pada saat Itu di stop sama beliau dengan maksud menyelamatkan atlet. Karena kan takutnya kalau di ground and pound lagi ada cedera parah gitu. Nah, taunya Ekonya merasa dia masih bisa fight. Dia masih bisa ngelawan. Yes, dia mengakui di situ dia jatuh memang, dia kena pukul, tapi dia masih bisa ngelawan. Nah, setelah di stop itu kan dari Kobinya nanya ke gue, gimana nih dari promotor? Gue bilang kan jelas di videonya Prof Max kan gue bilang bahwa ini keputusannya di Kobi sebagai sanction, bukan gue promotor gitu. Nah banyak tuh yang nggak tahu tuh perbedaannya tuh promotor sama sanction tuh. Promotor kan kita cuma pelaksana, yang sanction itu kan yang masalah dari perwasitannya, jurinya, itu kan semua kan yang memutuskan mereka. Betul. Kita promotor nggak punya hak apa-apa untuk memutuskan atau merubah hasil pertandingan. Nah, waktu itu karena mereka bertanya begitu, dan ekonominya masih ngotot, masih pengen banget fight. Kalau waktu itu gue ya tergantung fighternya. Kalau misalnya memang fighternya masih pengen fight, ya let them fight again gitu kan. Tapi itu atas keputusan kalau diperbolehkan sama Kobi kan? Sama Kobi. Harusnya Kobi Harus berarti. Kobi. Harus Itu bolanya di Kobi, bukan di gue gitu. Kita kan dari promotor cuma ditanya gimana kalau kita ya for the sake of the show ya tentunya ya penonton pasti maunya lihat Lanjut lagi. ya kan gitu. Tapi kan balik lagi keputusannya kan di sanction bukan di kita dan gue menghormati banget sanction memutuskan udah selesai pun ya sudah Selesai, gitu, nggak ada masalah gitu. Dan saat itu ekonominya masih mau fight, ditanya ke pihak Randinya. Dari pihak Randinya sudah nggak mau fight karena merasa gue kan udah menang, tadi udah di stop wasit, harusnya kalau nggak di stop masih bisa gue lanjut dan itu mutlak gitu menurut mereka. Ya sudah karena mereka nggak bersedia lanjut, ya nggak bisa bikin apa-apa juga kan. Betul. Gitu ya, gue berusaha untuk ini aja, berusaha untuk fair aja. Ya sudah memang mungkin ada sedikit early stoppage lah di situ. Mungkin cepat. Tapi kan maksudnya Coach Budi, maksud Sensei Budi itu kan untuk menyelamatkan atletnya gitu loh. Maksudnya baik, tapi mungkin diterimanya dengan kurang baik gitu loh. Jadi ya biasalah di fight game kayak gitu kan ada kan. Betul. Yang merasa ada stoppage, ada yang merasa gua masih bisa ngelawan. Misalnya kan dia membandingkan dengan waktu Vincent Majid lawan Haryanja. Haryanja udah jatuh pun masih dipukul-pukulin, masih dikasih kesempatan sama wasit gitu untuk dia get back into the fight gitu kan. Tapi beda, jatuhnya pun beda soalnya. betul. Mesti diakui memang ada sedikit perbedaan pasti. Iya. Dan itu kan balik lagi itu diskresi wasit ya. Betul. Bukan kita promotor gitu kan. Atlet pun nggak bisa nentuin, wasit bilang stop ya selesai gitu. Itu maksudnya problemnya itu. Kalau kita mau ngeliat dari fight yang lain, sangat beda jatuhnya yang terjadi sama Eko Roni sama jatuhnya Haryanja. Ke belakang begitu ya. Itu jatuhnya kita ngeliat takutnya parah loh. Paniknya tuh lumayan loh. Soalnya jatuh yang kita kalau istilah orang Betawi ngegeledak. Iya. Iya kan? Istilahnya gitu. Itu bahaya banget loh itu.
Cuma memang dia veteran ya. Dia semangatnya nggak hilang dengan kayak gitu, dia masih mau ngelawan gitu lah. Which is gue respect banget, makanya kalau memang masih diperbolehkan sama Kobe dan Randy-nya masih mau, ya Why not gitu ya? why not gitu kan? Iya, Karena Randy ini ya, gue harus paksa. Aslinya itu kan it can goes both way. Yang pertama itu Randy Eko Roni bisa selamat. Iya. Pas sebelum diberhentiin bisa tahu dia nge-clinch, akhirnya dipisah naik lagi maju lagi. Cuman bisa si Randy masuk terus-terusan selesai. Malah tambah fatal. Malah tambah fatal Malah tambah sama Eko fatal sih. Roninya. Bisa. Malah Bisa takut juga, cederanya iya. lebih parah atau gimana lebih Ya parah. makanya Coach Budi Iya Coach cepatnya. Budi, iya makanya untuk bilang untuk ngeberhentiin, oke, dilanjutin pun juga bisa oke. Iya. Itu bisa dua hal, cuman kan, ya kalau dari dia putusannya untuk berhenti, kita Ya, nggak bisa apa-apa. putusan dia. Kita nggak bisa apa-apa. Iya, dari angle kameranya pun itu kita ngeliat, nah, ini sih harusnya berhenti. Kalau dari angle kameranya. Itu Rama nonton pas yang Eko? Gua lagi di rumah sakit sama dia berdua, lagi check up lah. Oh, lagi check up Ya, ya. check up, terus cuman dikirimin videonya, kita sebuduanya kaget. Kaget. Emang kan itu, gue pas, gue bener-bener nggak expect itu masuk, itu jatuh, gue nggak expect. Gue bukan nggak expect diberhentiin ya. Diberhentiinnya gue expect karena jatuhnya kayak gitu. Jatuhnya bukan jatuh yang, tapi jatuhnya jatuh yang mutlak. Jatuh yang bener-bener ini ya, itu yang gue ngerasa, ya lu sebagai wasit ngelihat seperti itu depan mata lo, harus nih mau nggak mau kan. Kayak ini, UFC dulu siapa yang wasitnya yang gimbal, Harbin ya. Harbin ini juga berapa kali keputusan yang lihat, oh ini kayaknya udah waktunya nih, gue ngeliat lo jatuh nggak ngelawan, gue clear, gue berhentiin matchnya. Dan ada satu pukulan masuk lagi lagi. Daripada satu bulan masuk jauh lebih fatal, ya diberhentiin. Cuman balik lagi ya, itu urusannya dari sanctionnya. Dari kita nggak bisa ngapa-ngapain, fighter nggak bisa ngomong apa-apa, promotor nggak bisa ngomong apa-apa. Iya. Makanya kan ada statement seakan-akan gue membiarkan hal ini terjadi atau bikin ini jadi enggak ada maksud kayak gitu kita. Iyalah. Kita nggak bisa mengatur itu. Semuanya full dari sanction yang ngatur. Kita cuma ngasih tahu ini yang main ini sama ini. Mereka pelajarin semua, mereka ngertiin, mereka jalanin, begitu. Udah di briefing juga kan di technical meeting tentang ini boleh, ini enggak, ini boleh, ini enggak. Ada briefingnya. Iya kan langsung sama Kobe kan briefingnya kan. Iya jadi itulah. Ya, jadi untuk netizen ya kita nggak bedain mana promotor mana sanction, itu dua hal yang berbeda. Nggak mungkin promotor sama sanction itu sama, itu susah. Itu agak berat di situ. Ya nggak bisa, promotor dan sanction nggak bisa sama. Dan Nggak bisa sama. menurut gue selama ini Kobe, gue 3 kali event, 3-tiganya gue sama Kobe. Semuanya mereka profesional, mereka support banget. I think they are the best kalau ini ya untuk perwasitan bela diri Indonesia. Tentunya sanction mereka yang the best. Dan ini ya it happens gitu loh di fight game, di MMA. Apa aja bisa terjadi lah. Apa aja bisa terjadi gitu. Betul, orang di One Track juga Kobe kan. Kobe, mantap Kobe. Sanctionnya, dan itu bagus selama ini, bagus terus aja. Nggak ada yang kontroversi gimana kan. Ya, dan basic-basicnya orang Kobe kan betul-betul orang bela diri semua. Benar. Oh, dari BJJ, dari Muay Thai, banyak ya. boxing, karate, macam-macam. Banyak banget ya. Nah itu jadi mau wasitnya pun memang bisa bela diri semua. Ya begitu kan. Setuju gue. Iya. Nah sekarang itu kita udah address, kita balik lagi ke Yes. match selama Supandi sama Adi Putra. Ini cobain dari kacamata gue dulu, yang gue lihat. Gue ngerasa banyak berapa ronde yang lo awal-awal tuh sempet, kalau dari mata gue tuh itu lo kewalahan dengan Adi Putra yang terus-terusan, apalagi di awal-awal terus-terusan ngasih lo pressure terus. Itu kalau dari lo nya gimana? Kalau dari gue sebenarnya masalahnya itu cuman satu sih yang bikin gue agak sulit masuk ke dia, adalah low kicknya. Oke. Tapi kalau dari segi pukulan, terus dia lompat-lompat flying knee, menurut gue itu ya dia boros sendiri aja. Karena menurut gue nggak ada yang efektif juga, nggak ada yang masuk kena gue kan, nggak ada yang sampai gue kenapa-napa. Dan ya udah, lu mau lompat-lompat juga terserah ya, capek sendiri juga. Kok akhirnya makanya pakai pas
ronde kelima dia udah mulai capek, ya udah Masuk jadi terus seperti tuh. masuk terus, malah gue yang masukin kan. Masuk brengsek. terus ya. Kalau itu masuk apa tuh? Ini gua rasa mungkin pada saat gua ground and pound atau pada saat lagi cleanse atau apa pasti ada luka. Itu ronde 3 ronde 4 sih gue masuk itu. Iya ya. Seperti ada high kicknya ada yang sempat kena ya? High kick enggak sih. Dia ada flying knee ke gua tapi nggak kena telak. Oke. Oh, kena di mana tuh? Flying knee kalau mungkin kalau yang gua tonton kelihatannya dari depan tapi mungkin ada glove gua. Oh. Karena gua nggak berasa sampai gue pusing atau gimana Oke. kan. Gua di selama fight itu masih kesadaran gue masih penuh terus. Ya. Oh, oke, aman jadi sampai Aman, selesai. aman. Apa lo expect setelah ronde 5 lo ngeliat lo expect oke, I did good, I will. Iya, expect dong. Expect. Expect dong. Apa kayak wah nih gue gimana nih, pernah pasti kan ada kan fighter yang kayak gitu. Perasaannya masih ini ya. Iya, Gue setelah kelar fight gue angkat tangan kan. Ya gue expect gue lo expect berarti. untuk menang ya. Expect. Beda, Cuman gue angkat tangannya ya angkat tangan gue yang sebelah, Yang bukan sebelah, yang bukan yang ini. bukan yang di wasit lah. fight selesai dong. Ya. Rahmat Supandi menang. Gue kira selesai loh. Nggak ada apa-apa lagi. Ya, kita jalanin lah. Soalnya kan masih banyak fight lain apa. Sampai event udah selesai, ada kontroversi tuh. Terjadi tiba-tiba ada yang ngerasa kalau misalnya yang menang itu dia. Itu gimana tuh? Pas setelah matchnya itu gimana? Jadi pas setelah matchnya itu ya kita kan pasti ke ruang medis ya. Betul ya. Ke ruang medis terus kita ngelihat dia lagi ya duduk di situ lagi sedih lah. Ya gue bawa sabuk gue dong. Gue kasihan juga karena dia bilang ibunya tuh besoknya ulang tahun. Dan dia minta gue untuk buat video untuk ibunya. Nah di situ gue kasih sabuknya ke dia untuk foto, untuk video, pinjemin dan nah itu yang mulai aneh tuh. Jadi sabuk gua dia bilang dia mau bawa pulang. Nah gua kan habis tanding, gua juga bingung kan. Nih kenapa dalam hati gua gitu loh. Kok malah dibawa pulang? Gua jawabin juga kayak enggak mas, sorry kita mau buat foto dulu gini ya kan. Pas itu. Terus dari situ aja udah aneh. Terus setelah gue keluar dari ruang medis, gue sampai di DM juga sama dia. Untuk dia bilang, ya nanyanya sih sopan ya, nanyanya kayak boleh nggak gue bawa pulang dulu 3-5 hari ke tempatnya dia, ke batalionnya dia untuk foto, ya ngasih tahu kalau dia menang. Gue sampai bingung, kok bisa gitu ya dia ngomong begitu ke batalionnya itu loh. Nah ini juga nih dia gimana kan pendapat lo? Nah, iya kan, bahkan kondisi kan ada dari fight itu kan. Dari awal persiapan sampai selesai, sampai pulang dari hotel juga kita bareng-bareng. Gimana tuh, Bang? Jadi gini nih, pertama habis fight nih kan, jadi kita masuk ke ruang medis karena dokternya juga arahin kita untuk lakuin CT scan karena ini kan robek kan. Jadi pas masuk ke ruang medis dia tuh nangis. Nah dia nangis terus dia bilang gini nih, padahal gue udah kerja keras banget nih, gue mau kasih hadiah lah buat orang tua, katanya orang tuanya lagi ini ulang tahun. Sebenarnya pas sebelum berangkat fight di hotel juga kita udah dimintain buat video buat orang tuanya, ucapin selamat ulang tahun gitu, sama yang lain juga factor lain kayak Edward kan dia udah minta. Jadi habis itu dia ini nih nangis, jadi ya terus Bang Rama respect dong, oke sebagai factor respect, terus dikasih sabuk buat foto karena dia juga minta mau buat ucapan lagi pas pakai sabuk gitu kan, terus kita kasih, oke. Baru dia masih ada ucapan sih pas Bang Rama kebetulan di medis kan, dia masih bilang gini nih, jadi gimana nih Bang sabuknya, apa boleh gue bawa pulang gini nih. Terus Bang Rama kan belum terlalu fokus di situ nih. Karena gue yang jagain Coach Rama di situ, terus
Coach Rama merasa nggak enak dong, bilangnya nggak boleh gitu kan. Terus Bang Rama bilang, tanyain ke gue nih, gimana Ken, menurut lu kira-kira kita bawa nggak, kita kasih nggak dia bawa pulang gitu nih. Ya gue bilang dong, ya gak mungkin dong, kita punya tim juga, kita udah persiapin, ya masa dia sendiri, dia dulu yang bawa pulang gitu. Terus Bang Rama nanya, kalau sebagai lu nih yang punya sabuk, terus ada orang yang minta sabuk lu kasih nggak? Ya enggak dong, nggak mungkin dong. Itu hasil kerja keras juga gitu kan Bang. Ya nggak mungkin langsung dikasih gitulah. Ya gitu sih, sampai ada yang ngaku-ngaku menang, tapi sebenarnya pas di fight nih, pas angkat tangan, dia udah duluan angkat tangan. Gue gak tahu kenapa dia udah angkat duluan kan. Ya mungkin di wasit kan? pas di wasit. Jadi pas di wasit tuh dia udah angkat tangan nih sendiri, dia ngapain ya anak. Karena gue tahu kita pasti menang poin. Pas habis ronde juga gue udah bilang harusnya kita yang menang. Gue bilang ya memang benar kan kita menang kan. Ya itu sampai ada yang masalah habis pulang dia masih ngechat Coach Rama, di kita masih ada buktinya semua nih. Jadi boleh nggak Bang, gua bawa sabuknya 3-5 hari gitu. Karena dia mungkin laporan katanya dia menang gitu. Ya untuk itu kita nggak tahu lah ya. Jadi Coach Rama tanyain kita, tanyain tim, ya nggak boleh dong. Karena kan menurut gua juga ini kan sabuk gua menangin bukan cuma sendiri. Gua kan menang ini juga dibantu tim. Dan ya ini kemenangan bersama. Jadi nggak bisa gua semena-mena juga sama sabuk, karena ya gimana pun ini istilahnya hasil kerja keras kita bersama lah. Iya lah, betul. Nah dari ini gue mau nanya sih ke Bang Umar dulu. Bang Umar tahu nggak ini semua ini terjadi pas di backstage? Tahu. Jadi waktu pas acara selesai, gue lagi mau cari makan tuh. Kok nggak ngajak nih? Sama dia. Oh iya benar. Nasi kapau. Benar. Nasi kapau. Terus akhirnya pas gue lagi makan, gue diteleponin kan, gue angkat. Kenapa? Dia bilang mau minta ngadap, mau ketemu. Terus gue bilang ada apa? Mau protes hasil pertandingan. Kalau protes salah alamat, kita promotor bukan sanction. Kalau mau protes ke sanction aja, ke hobinya bukan ke saya. Dan gitu. Terus dia bilang iya, tapi ini sudah ada pengakuan dari Rama bahwa dia yang menang dan Rama bersedia menyerahkan sabuknya untuk dia. Emang ada kan? Gak ada kayaknya gue. Gak ada sama sekali, gak ada. Jadi kita hanya dimintain buat video untuk ucapan selamat ulang tahun buat orang tuanya. Nah itu. Kalau pengakuan benar-benar gak ada sih. Nah itu dia bilang ada videonya. Nah gue bilang kirim deh coba videonya mana. Gitu. Kalau memang Rama menyerahkan dan mengaku kalah, ya kita promotor gue bilang apa ya, champion yang ngaku kalah gitu kan. Nah akhirnya dikirimlah video yang selamat ulang tahun itu. Gitu. Nah gue bilang di sini tidak ada pengakuan kalah ataupun penyerahan sabuk gitu, jadi udah terbantahkan di situ. Nah setelah itu gua nggak tahu apa lagi tuh. Nah tiba-tiba dapat berita dari Rama, dapat dari Sensei Budi juga ngomongin ini kok jadi kayak gini nih, kontroversi gitu. Ya udah sampai dikira gue bikinin sabuk baru khusus buat dia gitu. Itu yang kemarin kan, yang maksudnya gue udah pulang dulu, udah beberapa hari lah. Iya. Itu kemarin tuh gue ngasih sabuk baru gitu. Iya itu tuh gue dapet tuh itu info tuh. Gue bingung juga tuh pas. Gak mungkin. Gue memang waktu itu dia minta gue mau izin bikin sabuk. Karena sudah ada pengakuan kalah dari Rama. Gitu. Dia bilang kalau memang udah ada pengakuan dan itu cuma sekedar untuk souvenir dipajang di sana, ya silahkan gitu kan, nggak ada masalah, ya bikin aja, bukan ini juaranya juga kok gitu kan. Nah, tapi ternyata nggak ada pengakuan itu. Nggak ada, gue nggak pernah itu. Iya. Ya ngapain bikin sabuk kan? Ya akhirnya ya gue rasa itu sabuk lama sih tuh yang di ini. Yang soalnya kan dari tim mereka ada yang udah pernah champion di kita. Iya. Soalnya gue pas kemarin itu juga yang sebelum gue telepon Sensei Umar, itu gue lagi ngelatih nih ceritanya.
tiba-tiba diteleponin kenapa sih gitu kan? Kan harusnya masalahnya juga udah kelar kan? Terus dia sempat bilang ke gua kalau dia udah minta izin Sensei Umar untuk membuatkan satu sabuk lagi. Jadi dia minta seakan-akan tuh Sensei Umar yang membuatkan sabuk itu terus dikasihin ke dia. Terus dia bilang ke gua, memang yang bisa bikin sabuk kan kita. Ya. Kita desain, kita yang bisa ini. Kalau dia bikin Nah, sendiri, memang jadi. waktu itu gua okein karena menurut dia ada statement Dari Rama. Iya. itu. Ya kalau memang ada begitu ya nggak apa-apa, sekedar buat pajangan bukan buat ini ya. Cuma kan kita kan nggak tahu kan kalau ternyata. makanya dan yang menurut gua anehnya lagi itu terus dia bilang, jadi nanti gue jangan kaget ya kalau misalnya di IG-nya IG-nya itu bakal muncul foto-foto dia, ya dia menang gini. Nah dari situlah akar masalahnya jadi membesar menurut saya. Jadi bukan cuman tim saya doang yang merasa kecewa akhirnya, bahkan ada dari tim-tim lain juga yang heboh lah semua. Mereka bilang nggak bisa begini dong, kalau sampai begini berarti kan kredibilitasnya dipertanyakan. Masa yang diumumin menang gua, Tapi terus yang- yang bisa fotonya, infonya jadi beda gitu loh. Ya, dan dari kitanya juga, jadi Jadi gue yang kena dong kredibilitasnya. Iya makanya akhirnya gue telepon Sensei Umar kan untuk meluruskan itu semua gitu. Sampai Coach Budi nelpon gue, kok jadi begini Ram, gini. Mikan juga sampai bingung deh. Iya, pas kita dapat kabar gitu nih, terus tim kita, wah, pada emosi semua nih. Jadi banyak juga yang nge-tag gua di sana kan. Soalnya ada postingan dia yang aku menangkan. Terus kita kaget, kok bisa gitu? Kayak diadu gitu kan, Bang Rama sama Sensei Umar kan. Ya, jadi kita emosi aja lah semua. Jadi parah banget sih. Tapi pas Anjing. post itu dari Bang Rama, ngiranya dari kita ngebolehin atau gimana? Apa dari kita udah nge-rule itu gimana? Kalau dari gua mikirnya dia mintain Sensei Umar untuk buat satu sabuk lagi terus kasihin ke dia bilang. Terus dianggap dua-duanya menang. Waduh. Lebih aneh lagi kan, dua-duanya menang. Tidak akan gitu, tidak ada seperti itu. Gila sih itu, Bang. Masa ya udah jelas-jelas menang, masa dibuat statement yang kayak gitu kan. Wah, itu benar-benar parah. Ya memang kita bully semua di akun. Akhirnya di take down. Iya, sekarang udah dihapus. Dihapus. Ya, bagus loh. Bagus. Dia ngechat gua, ngechat Ken, bahkan orang yang ikut protes yang dari tim lain itu juga dicat sama dia. Jadi kayak ya mungkin apa ya namanya, kalang kabut kali ya. Akhirnya dia kayak ngechat sana sini. Terus ya sekarang IG-nya hilang. Oh iya sih, itu belum. IG-nya hilang. Lagi. Wah itu unik sih. Padahal kalau gue pribadi ngerasa ini fight yang sangat bagus. Dua-duanya menurut gue nunjukin lah dua-duanya. Kalau misalnya kita beneran bisa fight, no gimmick. Harusnya no gimmicknya. Orang tuh random. Gimmick tuh kalau emang beneran mau gimmick sebelum fight. Iya. Setuju. Iya. Setelah fight. Gak, kita udah kelar, udah gak ada yang perlu diiniin, di gimmick sendiri tiba-tiba kan. Pak kita ngeliat ini ke potensi rematch-nya sangat gede. Iya dong. Iya. Dari Bang Rama juga ngerasa ini kalau rematch seru nih gitu kan. Iya. Ya kan? Karena gua udah fight 5 round sama dia. Iya kan. Nah di situ ngeliat seperti ini kita kan jadi mikir lagi. Dia mikir gimana nih buat kedepannya nih. Dari Bang Rama ada gak sih? Soalnya kemarin gua gak tau, lu gak call out orang kemarin ya? Gua gak call out orang pas itu sih. Iya. Kan? Gue mau kepo dong, yang lu pengen siapa sih? Gua sih kalau kepengen belum kepikiran siapa-siapa, tapi gua sendiri juga udah ada fight lagi di next. Oh iya. Iya 2 bulan. Jadi gue pikir lebih baik gue fokus ke fight gua. Nanti nextnya setelah itu baru bisa gue pikirin lagi. Oh iya, tapi ini harus di defend loh. Iya. Bakal di defend dong. Iya. Pastinya dong ini. Iya. Masa nggak mungkin mau megang sekali doang loh. Iya kan? Kan lo kan Iya, bisa iya. tampil kayak gimana? Atau mau lawan Denny Dava, Denny Arif. Waduh. Buat Sekalian aja Vincent Majid. Vincent Majid di satu malam yang sama gitu. Atau Iksan Lani deh, kan berarti tipis tuh.
Enggak juga, Iksan lumayan berat ya. Lumayan Iksan juga gila itu. Dia Sebenarnya yang seru kalau ketemunya ini yang kemarin gagal tanding tuh. tadi apa ya? Tony Hutapea. Itu seru tuh. Seru. Striking murni juga dia. Striking murni itu asik juga itu. Nih kebetulan dia juga sebenarnya jujur aja dia panas nih. Panas pengen fight juga nih. Mungkin Itu next lah kita, Iya. kita ini. Kalau abang pengennya siapa? Sebenarnya kita panasnya sama Putra sih. Kenapa kan? Karena dia sebenarnya ngirim video permintaan maaf nih ke kita. Jadi dia ngirimnya subuh-subuh, jam-jam 3 atau jam 4 gitu. Jadi pas pagi gua bangun, gua lihat masih ada tuh video. Terus habis itu gua kerja nih, gua ngelatih, gua lihat videonya lagi, udah dihapus. Itu yang buat kita emosi. Kenapa buat emosi? Jadi kalau orang misalnya bersalah nih, kan dia udah ngaku salah kayak kita nih. Jadi dia minta maaf, tapi dengan dia menghapus videonya langsung, berarti dia nggak ini dong, minta maafnya ya. Cuman gitu doang kan. Jadi dia hapus, kita lihat lagi Instagramnya kosong, berarti minta maafnya hanya sekedar gitu. Berarti dia nggak benar-benar minta maaf lah. Jadi nggak merasa bersalah gitu kan. Jadi mungkin dia merasa menang nih karena dia full striking. Itu yang buat gue emosi bang. Jadi karena kebetulan Bang Rama lebih ke ground kan, ya mungkin dia merasa hanya menang di strikingnya. Jadi ya kalau dia memang mau benar-benar striking, boleh dicobain juga itu sih. Boleh dicobain juga sama si Putra. Jadi biar dia tahu ini yang benar-benar striking gimana gitu bang. Full striking boleh dicoba juga. Siapa yang Berat sama. kalau berat boleh disamain untuk 55 bisa, di bawah 55 juga bisa ini disamain lah. 55 kita paling. 55. Boleh. Itu boleh juga biar dia tahu yang striking yang sebenarnya gitu. Oh boleh nih kalau mau nih ini menarik nih Bang Umar nih untuk kita lihat. Tapi kayaknya pensiun di sana. Iya ada hubungan mau pensiun soalnya. oh ya, Ada hubungan. Jadi ada kemungkinan nggak ketemu juga. Kita nggak tahu lah kita lihat ntar nextnya kayak gimana. Ini jatuhnya udah di call out udah kayak gini ya. Ini udah call out nih ini. Call out, nih. Bang Ken mau ngelawan Adi Putra. Kita lihat apakah Adi Putra mau atau dia beneran pensiun, kita juga nggak tahu. Atau Adi Putra pengennya enggak, gue harus sama Supandi lagi gitu. Rama Supandi ketemu Tony Hutapea dulu lah. Iya makanya ntar kita seru. Ntar Kalau kita- udah selesai pendidikan polisi ya. Iya Kalau benar. pendidikan belum selesai. Itu dia kita takutnya. Oke mungkin gitu sampai situ aja. Thank you Bang Rama. thank you juga Bang Ken. Bang Karim, Sensei. Thank you. Thank you. Ada mungkin pesan-pesan terakhir. Pesan terakhir, mungkin kita sebagai atlet kita harus bisa menerima diri ya. Kalau kita kalah ya kita kalah, kita fair, dan jangan begitulah. Kalau istilahnya kita mau menang tuh jangan menghalalkan semua cara lah. Menurut gua aneh banget sih gitu kan. Masa gua udah berbaik hati mau kita foto bareng malah dimanfaatkan seperti itu gitu kan. Kalau Ken? Ya pesannya dikit aja sih. Kalau udah jadi fighter pro ya sportivitasnya juga harus tinggi lah. Masa udah kalah nggak respect, itu aja sih. Oke mantap. Kalau call out yang lain misalnya selain Adi ada yang mau? Adi mungkin. Selain Adi, tapi karena udah dibilang Tony sama Bang Rama, sebenarnya gue tertarik juga lawan Tony. Tertarik juga lawan Tony. Tapi karena udah di Bang Rama ya mungkin ngikut lah, gue ngikut aja gitu. Oke. Ntar kita lihat ya ada Oke. siapanya ya. Oke deh. Thank you. Dikit kali. Boleh. Intinya adalah seorang fighter, seorang warrior harus punya satu jiwa bushido, tuh, jiwa ksatria. Menang, jangan sombong, kalah harus jiwa besar. Akuin kekalahan, latihan lebih keras lagi, tantang lagi kalau mau ada kesempatan, gitu aja. Jadi nggak ada omongan-omongan nggak enak lah di belakang. Gitu. Oke. Jadi orang respect. Mantap. Iya sih. Jiwa Bushido guys itu selalu gue terapkan di hidup gue di mana-mana gitu. Gue kalau kalah sombong, menang gue sombong biasa. Kalah aja sombong. Kalah aja gue sombong. Begitu. Thank you semua ya. Thank you. Like, comment, subscribe. Bisa lihat Bang Rama Supandi, Bang Ken. Kita sampai berjumpa di podcast berikutnya. See you guys. Let's go.